Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sebelum kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi nanti ke depan karena ini apa namanya kegiatannya di samping besar ya, tentang pariwisata. Kalau nggak tahu akan kita tindakan transfer kepada tim kementerian ketuanya Pak Hakim. Tadi adanya karena museum ya, jelas kita transfer kegiatan rutin di sini. Pada hari ini kita berkenan Pak Ustaz Awad Ahmad yang akan memberikan tausiah bagi program muslimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Musalla Silatul Arham yang dimuliakan Allah. Marilah kita mengawali majelis ilmu ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Di tempat manusia-manusia bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ghirah beramal, sehingga dia bangun dari tidur nyenyaknya, lalu dia mengambil air wudunya dan melangkahkan kaki menuju musola ini. Dan duduknya kita di majelis ilmu ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga memberkahi usaha-usaha kita. Karena Nabi Muhammad SAW berdoa semoga umatnya ini diberkahi pada pagi harinya. Semoga Allah memberkahi usaha-usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan kita. Dan beliau juga mencintai kita. Dan bahkan beliau mencintai kita lebih daripada cinta kita kepada beliau. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda beliau, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dia cintai kelak di surga. Semoga Allah juga mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan Al-Quran, ada 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran. 60.000 lebih malah. 60.000 ya. 6.000 ya. 6.000 lebih ya. 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran. 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang tauhid, berbicara tentang yaumul qiyamah, berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang alam semesta, juga berbicara tentang manusia.
Tapi paling banyak dalam Al-Quran adalah berbicara tentang tauhid, hari kiamat, dan manusia. Dan masyarakat itu dibagi 3 oleh Al-Quran. Yang pertama adalah masyarakat Islam. Yang kedua adalah masyarakat kafir. Dan yang ketiga adalah masyarakat munafikin. Ada 3 pembagiannya. Jadi ada manusia muslim, ada manusia kafir, dan ada manusia munafikin. Baginya 3 itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang paling membahayakan orang Islam itu adalah munafikinnya, bukan kafirnya. Kalau kafir itu terlihat jelas. Jadi kalau sekarang umat Islam itu banyak di Indonesia misalkan, atau di Kalimantan Selatan, justru yang mengkhawatirkan itu bukan orang kafirnya. Justru yang mengkhawatirkan adalah orang yang berbaju muslim tapi hatinya munafik. Itu yang lebih mengkhawatirkan. Apalagi kita di organisasi misalkan. Di organisasi kita itu tidak terlepas daripada 2 orang. Yang pertama muslim, mukmin yang benar, yang kedua munafik. Tapi kita tidak tahu. Karena orang munafik ini bisa menyimpan, Pak. Dan perkataannya tuh bagus sekali. Dan yang paling bahaya itu sebenarnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ulun bacakan terkait tentang konteks munafikin itu. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini adalah tentang sapi betina. Tapi isinya banyak tentang Nasrani, Yahudi, Muslim, dan munafik. Banyak cerita Al-Baqarah tentang itu. Di sini disebutkan ada 2 jenis manusia lagi terkait orang-orang yang munafik dan orang-orang muslim. Cirinya apa? Nah, Al-Quran menyebutkan cirinya. Kalau Nabi Muhammad SAW menyebutkan ciri kan, ayatul munafiqi salasun. Orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Apabila dia berkata, dia berdusta. Mun kada berdusta garing, Pak. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari, dia PHP. Dia selalu membuat orang berharap padanya dengan janjinya. Tapi dia selalu memutus harapan manusia. Dia tidak bisa dipegang janjinya. Dan yang terakhir, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanat, dia berkhianat. Artinya dia tidak boleh dikasih satu amanah pun. Karena ada potensi untuk menyelewengkan amanah itu. Walaupun dia pintar, walaupun dia bagus, tapi ada potensi kemunafikan, maka akan menghancurkan semuanya. Jadi munafik itu bukan cuma menghancurkan diri kita, tapi menghancurkan semuanya. Nah, itu bahayanya munafik ini. Nah, Al-Quran menyebutkan satu ciri. Yang cirinya ini kita sering jumpai di manusia. Apa cirinya? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab. Dan di antara manusia itu, ini khusus orang beriman nih, khusus orang muslim nih. Di antara orang-orang yang mengaku dirinya muslim itu, may yu'jibuka qawluhu, ada orang yang katanya membuat takjub kamu. Jadi perkataannya itu manis, bagus. Fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia ini. Jadi bagaimana kita ke depan, bagaimana masyarakat ini lebih maju. Wah, indah sekali. Apalagi ini masa kampanye, Pak. Sudah dimulai sekalinya. Sudah dimulai, Pak. Sudah mulai cari-cari kawan kah? Maka bahasanya kita ini dekat demi kemaslahatan bangsa. Mah, nyamannya didengar. Selalu manis, Pak. Tapi ulun tidak menyebutkan mereka munafik, enggak. Maksudnya adalah
perkataannya manis. Bahkan mereka kata di dalam tafsir atau Ibnu Katsir dijelaskan, ada satu ulama yang mengatakan bahkan perkataan mereka lebih manis daripada madu. Tapi hati mereka itu lebih busuk, lebih pahit daripada empedu. Lalu Allah menyebutkan wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ketika dia manis itu, lalu dia bersaksi dan bersaksikan bahwa Allah tahu hatinya. Oh, dia begitu, Pak. Tumat-tumatkan, wallahi aku bujuran. Nah, itu teh tipe elon orang tuh. Aku ni napa ada kerja napa-napanya. Demi Allah aku ini bersih hati. Oh. Ay, orang munafik itu juga sekalinya. Jadi orang munafik itu membuat orang percaya pada dia gampang bersyahadat. Gampang Allah bersaksi atas hatiku ini. Nah, itu orang munafik juga punya ciri itu. Wallahi aku ikhlas. Namun ikhlas itu kan usah bersambat. Wallahi aku ikhlas. Itu kan usah bersambat. Ya Allah, kan usah bersambat. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aladul khisam, dan dia adalah orang yang benar-benar penantang paling keras. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ada satu sahabat namanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini kira-kira umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Zaid bin Arqam umur 15 tahun. Tapi dia ikut perang. Dia sama seperti Ibnu Umar. Dia sama seperti sahabat yang lain. Dia bersikeras dengan umur mudanya ikut berperang. Kalau kita main HP apalah. Anak-anak kita kan sibuk dengan main HP. Atau main Mobile Legend, macam-macam lah. Karena ketika ulun menjadi guru SMA itu, ulun dekati mereka itu. Ternyata mereka tuh mainnya itu, Pak. Kalau di rumah itu, biniannya lakiannya sama. Jadi ulun berusaha mau umpati main. Namanya PUBG itu. PUBG. Ulun umpati kayak apa orang bubuhannya nih. Oh, sekalinya mahir pada gurunya, Pak. Mahir pada gurunya. Jadi itu aja. Karena dia menawarkan hiburan. Dia menawarkan hiburan dari kejenuhan sekolah. Oh, ternyata masalah kita ternyata satu. Sekolah kita tidak mampu memberikan hiburan atas kejenuhannya. Itu masalah bagi kita. Sehingga dia mencari hiburan yang lain. Kita tidak bisa menawarkan yang lain. Kita tidak bisa menawarkan bagaimana belajar gembira. Nggak bisa. Gimana belajar senang. Bagaimana ke masjid itu menggembirakan. Nggak bisa. Kita tuh menganggapnya ke masjid itu beban. Belajar itu beban. Begitu. Selalu digambarkan begitu. Akhirnya si anak-anak nih mencari yang itu. Nah, anak-anak dulu itu nggak ada, Pak. Menggembirakan itu perang. Wah. Ini neng main PUBG itu belum tentu mun perang bujuran umpat perang juga. Jiwanya itu siap untuk mati. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati. Ketika perang, lalu Rasulullah izinkanlah dia perang. Ketika perang itu Abdullah bin Ubay itu masih ikut perang. Abdullah bin Ubay adalah tokoh munafik, ikut perang. Jadi orang munafik itu dulunya ikut perang, Pak. Ikut perang, sama-sama berperang. Tapi dia menyimpan kebusukan. Ikutnya itu memiliki niat tertentu. Satu ketika kata Zaid bin Arqam dalam hadis. Hadisnya sahih, Pak. Maupun di Musnad Imam Ahmad ada, di Imam Bukhari ada. Tapi ketika itu Zaid bin Arqam ikut perang. Ketika perang usai, aku berusaha mencari air minum. Kata Zaid bin Arqam, aku berusaha cari air minum. Sampailah aku di telaga, tiba-tiba aku didahului oleh orang Badui. Rupanya orang Badui ini ikut perang kah? Pinanya sepertinya ikut perang.
Lalu dia kelilingi Pak telaga itu. Maksud dia, ini adalah telagaku karena aku menemukannya. Lalu diikatnya lah tali dengan tali pelana kudanya. Diikatnya telaga itu. Tiba-tiba kata Zaid bin Arqam, aku lihat orang Ansor datang. Lalu dia melumbarkan tali tadi, nang dikelilingi tadi. Lalu dia berusaha mengambil air minum. Tiba-tiba orang Badui ini dari belakang mengambil kayu, pukulnya, Pak. Wah. Kada bakal lahir di situ. Tiba-tiba orang Ansor nih nggak terima. Dia laporlah kepada pemimpin orang saat itu. Orang-orang Abdullah bin Ubay ini tokoh, Pak. Bukan sembarangan. Jadi kalau orang munafik itu, orang yang awam tuh biasa. Tapi kebanyakan yang mengidap munafik ini tokoh, Pak. Hati-hati pian. Ketika pian sudah jadi besar, tuh bahaya tuh. Jadi amun orang nang ujar orang Banjar tuh apa namanya kulit bawang tuh, masih belum munafik bujur lagi, masih biasa aja. Tapi kalau orang sudah ketokohan naik, nah itu ada ancaman niatnya akan berubah. Dia bisa jadi ketika di bawah, aku ikhlas, getol. Pas di atas, rupanya ada misi. Ketika Zaid bin Arqam mendengar itu, jadi dilaporkan oleh orang Ansor, itu Arab Badu itu memukulku dari belakang. Kata Abdullah bin Ubay, ini adalah petaka buat kita. Kita pulang ntar, jangan kasih makan kepada sahabat-sahabat Muhammad. Biar mereka lari dari Rasulullah. Kita hentikan asupan akomodasi kita, biar mereka kocar-kacir. Itu sama Pak, kalau majelis ilmu nih. Biasanya umbah tubuh makanan, lalu kada bermakanan lalu berkurang. Nah itu sama tuh kejadiannya. Iyalah. Kalau ujar orang Banjar tuh muslim burung merpati. Nyamun di jahe datang. Inya memikirkan makanannya aja Pak. Padahal majelis ilmu tuh makanan rohani. Lebih dahsyat daripada. Coba aja pian lah, amun takutnya kenapa kada ke situ? Dah aja. Karing rakungan. Iya kah? Amun kada ada makanan lagi bersunyi. Nah, itu pian tahu tak? Nih yang cari makan Jepang. Coba pian infokan, makanannya kambing. Wah, berdatang. Nah, itu namanya muslim burung merpati, Pak. Muslim burung merpati. Pun itu istilah orang Martapura, Pak. Istilah orang Martapura. Jadi ujar siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Kita stop asupan kita. Biar orang itu menyingkir dari Rasulullah. Nah, ketika orang-orang itu menyingkir dari Rasulullah, kita masuk. Pintar Abdullah bin Ubay. Siasat. Lalu dia berkata apa? Kalau kita sudah dekat dengan Rasulullah nih, kalau sudah dekat nih, ngambil posisi kita di Madinah, kita singkirkan yang hina-hina nih. Mendengar Zaid bin Arqam umur 15 tahun, dia berkisah lawan pamannya. Wajar jangan berkisah, Pak. Ulun tadi mendengar Zaid bin Arqam ulun mendengar Abdullah bin Ubay bicara. Pamannya tidak bisa menyembunyikan, Pak. Dilaporkanlah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada perkataan Ubay yang menyakitkan kami. Sampaikan. Lalu apa yang terjadi? Kata Rasul, kasih utusan. Sama Abdullah bin Ubay. Rasulullah itu orang yang tabayun. Jadi paling penting buat kita, sikap kita itu tabayun. Karena ya ayyuhalladzina amanu tuh jangan sampai Pak? Jangan sampai ada berita inja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Apabila datang orang fasik, maka
tabayunlah. Tabayun itu penting. Jadi amun pian pernah disambati orang atau dikatakan orang-orang begini, daripada pian makan hati buruk sangka, lebih baik pian tabayun. Tabayunnya bujur-bujur. Ini lawan parang sebuting, jangan. Selanjutnya, sampailah di cerita Nabi mengirim utusan. Apa kata Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay mengatakan, aku tidak pernah mengatakannya. Siapa yang mengabarkan berita itu? Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam itu nggak ada apa-apanya. Dia salah. Lalu dia bersumpah, bersaksi. Aku ini. Datanglah utusan kepada Rasul. Wahai Rasul, Abdullah bin Ubay begini. Rasulullah saat itu mengiyakannya. Mengiyakannya. Apa yang terjadi, Pak? Pamannya datang. Zaid. Akhirnya semua orang mengakui Abdullah bin Ubay dan mendustakanmu, termasuk Rasulullah. Lalu apa Zaid bin Arqam? Menangis Zaid bin Arqam. Rasulullah lebih mempercayainya dibanding aku. Menangis. Menangis. Tiba-tiba lama berselang, saking nangisnya itu, Pak, ngantuk, Pak. Dalam perjalanan ngantuk. Pian namun kerenakan tah, mun pian mau nangis tah, lihatakannya nangis. Ini uyuh kenanya guring sorongan. Hah? Iya kah? Pian pernah melihat kerenakan nangis jingkar, kena uyuhan, ngantuk guring. Nah itu karena nangis itu penuh emosi. Jadi dia capek emosinya, dia ngantuk. Jadi amun pian kada mau guring malam-malam, nah nangis dia, bawa nangis. Dia ngantuk kena. Tapi nangisnya kita ingat dosa pala. Lalu apa yang terjadi? Sampailah berita turun ayat. Itu makanya turun ayat surah Al-Munafikun itu. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskanlah cerita tentang orang-orang munafik itu, tentang ayat ini. Turunlah ayat-ayat orang-orang munafik itu. Ketika turun, Allah membenarkan kan Zaid bin Arqam. Allah menyalahkan orang munafik itu. Rasulullah datang kepada Zaid ketika ngantuk. Zaid itu model gitu, Pak. Lalu Rasulullah pegang telinganya, Pak. Bangun Zaid. Rasul. Lalu Rasulullah senyum aja. Kata Zaid, kalau sekiranya aku diberi pilihan dunia ini dengan segala kemewahannya ditawarkan dengan satu senyuman Rasul, aku milih senyuman itu. Wah, dahsyat, Pak. Makanya pian rancak-rancak tukurihing, Pak. Senyum itu membahagiakan. Coba pianlah melihat orang merangut tuh, bawaannya mana pusang. Sudah masuk musola nih, kita harusnya bersenyum-senyum nih, merangut aja. Kada ketujuan orang, kenapa nya datang sini dia? Coba pianlah senyumnya ikhlas. Manusia itu nyaman melihat. Apalagi senyum Rasul. Ditawarkan dunia, iya tak memilih senyum. Kayak apa pian? Pian melihat ulun senyum nih ya? Kira-kira maulah pian meninggalkan dunia pian? Kada mungkin. Kada mau. Nah itu kehebatan Rasul. Senyumnya aja mengalahkan isi dunia. Itu kehebatan Rasul. Tapi Rasul nggak bilang apa-apa. Berangkat Rasul. Datang Abu Bakar. Zaid, Rasulullah bilang apa? Rasulullah nggak bilang apa-apa. Rasulullah cuma pegang telingaku, lalu senyum. Ya kah? Dia kata Abu Bakar. Bilang lagi. Umar datang lagi. Zaid, Rasulullah bilang apa? Rasulullah nggak bilang apa-apa. Rasulullah cuma pegang telingaku dan senyum. Diberilah kabar gembira bahwa ayat turun membenarkan. Bayangkan
ayat turun membenarkan pemuda 15 tahun. Maka dari itu Pak, jangan pernah ragu dengan pemuda. Itu satu. Jangan pernah ragu dengan pemuda. Kalau pemuda itu mau mengorbankan hartanya, terimalah. Kalau pemuda itu berkata kesaksiannya dan kita mengetahui bahwa dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, terimalah. Maka yang paling besar adalah aset itu pemuda, Pak. Ya kan? Kita ini sibuk, membangun aset amal usaha, tapi kita belum membentuk pemuda. Nah, itu penting, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dia duluan bangun? Karakter pemudanya. Kita bangun ini, isinya kosong. Isinya kosong. Nang mengisi ya kita jawab nang sudah turun dagu tak? Ya kalau Pak? Iya. Jadi ulun senang tuh melihat nang anum-anum nih, nang kayak adik. Nah, senang Pak. Coba bandingkan Pak, nang anum ini berapa? 3 ikum aja Pak dibanding nang dagu, nang termasuk ulun 3 aja soalnya. Nah, itu mungkin visi misi kita ke depan, bahwa organisasi kita nih harus banyakin nang anumnya. Setelah banyak anumnya, rangkul dia. Jangan nang tuha aja semuanyaan, nang komat aja nang tuha sudah semuanyaan. Jangan nang suruh anum aja. Tadi ulun ketujuh bana pas imam nang anum. Nah, alhamdulillah. Pas bana di masjid nih. Silatul arham, artinya ikatan silaturahmi. Maka arham itu jamak, banyak berarti silaturahminya. Berarti di sini siap menampung banyak ya kalau jamaah. Nah, itu hasan. Ini bukan termasuk orang yang bagus manisnya lagi Pak, supaya diundang kada maksudnya ini. Kada nih bujur-bujur aja. Nah, itu. Jadi ternyata ciri orang munafik dalam ayat itu adalah orang yang bagus perkataannya dan membuat takjub dirimu, dan dia menyaksikan isi hatinya kepada Allah, padahal Allah tahu isi hatinya, padahal sebenarnya dia penentang yang paling keras. Apa yang terjadi? Akhirnya Abdullah bin Ubay bikin masjid, ya kan? Bikin masjid baru, penanding daripada masjid Nabi. Nah, ini ceritanya. Ini adalah orang-orang munafik. Yang kedua, berbanding dengan orang munafik. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia itu ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah Maha pemberi rahmat kepada hambanya. Jadi ternyata di antara manusia itu ada yang sudah memiliki hati, aku korbankan untuk mencari keridhaan Allah. Mau usahaku, mau tenagaku, mau pikiranku, aku untuk Allah. Titik. Bukan untuk diriku. Misalkan contoh, orang yang bergerak di organisasi kita atau orang yang berusaha menghidupkan amal usaha, orang yang paling layak adalah orang yang mengorbankan dirinya. Kan Pak? Profesionalitas itu wajib. Wajib itu. Kepintaran, skill wajib itu. Tapi yang ketiga, dia harus punya jiwa berkorban. Dia habiskan jiwanya, pikirannya untuk mencari keridhaan Allah. Orang kayak itu Pak, ayat terakhirnya apa? Allahu ra'ufum bil ibad. Allah sayang ke hamba yang berkorban. Allah memberi rahmat kepada orang yang berkorban. Itu janjinya. Nah, ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan 2 kisah. Nah, kepanjangan kisah nih. Rame lah Pak. Yang pertama adalah Suhaib bin Sinan. Pengen tahu Suhaib bin Sinan? Pernah dengar namanya? Dia orang mana Pak? Dia bukan orang Arab. Dia orang Eropa.
Dia orang Romawi. Dia orang Romawi.